Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Mada Media, selamat datang di Kurma, kuliah ringkas menjelang berbuka. Dengan saya, Jessica Artamevira, sebagai host. Pada episode Kurma kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan berkaitan dengan Ramadan, yaitu mendalami makna puasa, bahwa puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Nah, kita akan bersama-sama membahas topik ini dengan pemateri kita. Beliau seorang dosen ITSNU Pekalongan dan juga pengajar di Madrasah Al-Muta'alib Pekalongan, yaitu Pak Haikal Hidayatullah. Assalamualaikum Pak Haikal. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Nah Pak, terkait dengan topik kita pada episode kali ini, banyak orang itu menganggap puasa hanya soal menahan lapar dan dahaga. Padahal ada makna yang lebih dalam kan ya. Nah, bisa dijelaskan Pak tujuan spiritual dari puasa ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada seluruh penonton Mada Channel ya, dalam edisi Kurma kali ini kita sharing tentang tujuan ataupun spiritual dari puasa Ramadan. Perlu diketahui bahwa puasa Ramadan ataupun sahur Ramadan ini ada 3 hal yang harus dipenuhi atau 3 goal tujuan dalam berpuasa Ramadan. Yang pertama yaitu untuk menambah ketakwaan personal. Yang kedua untuk menambah ketakwaan sosial, dan yang ketiga untuk menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tentang ketakwaan personal, Mbak. Bahwa dalam Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa supaya dengan semua lebih bertakwa. Takwa ini apa? Dalam hakikat, dalam makna menjauhi larangannya dan menaati aturannya, itu takwa. Kenapa dikatakan personal? Karena puasa ini keterkaitan antara hamba dengan Tuhannya, Mbak. Jadi puasa ini ibadah yang hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lainnya. Itu bahwa Tuhan mengatakan bahwa jenengan harus puasa, itu berpuasa kita semua dalam bulan Ramadan. Nah, takwa ini nanti akan berimbas terhadap amal dan amal kemudian kebaikan. Kalau dulu sebelum puasa satu amal dihitung 10. Kalau saat bulan Ramadan amal sunnah dianggap wajib, dan yang wajib dilipat gandakan itu. Nah, kemudian yang kedua tentang takwa dalam hal sosial, bahwa dengan adanya puasa Ramadan kita menambah ketakwaan sosial. Artinya ada rasa untuk menambah sedekah, infak, zakat, itu kan sosial. Bahwa pertama kita personal dengan Tuhan, kedua dengan sesama, hablum minallah dan hablum minannas. Yang ketiga yaitu untuk menambah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, seyogianya harus kita gunakan dengan baik dan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mbak. Baik Pak. Selanjutnya Pak, saya penasaran apa hubungan antara puasa dengan pengendalian hawa nafsu dan emosi? Ya. Ketika Mbak Jessica mengatakan ini hubungannya apa Pak antara puasa dengan menahan hawa nafsu? Perlu kita ketahui bahwa ternyata yang menimbulkan syahwat nafsu itu dari makanan. Ya, salah satunya dari makanan. Semakin orang banyak makan, itu semakin menggebu-gebu nafsunya, Mbak. Ya, semakin orang banyak minum, makan, memasukkan apa-apa ke dalam perut kita. Belum lagi kalau kita ngomong haram halal ya, haram dan halal tuh. Nah,
otomatis ketika orang berpuasa dia menahan nafsu, dia menahan tidak untuk makan dan minum, otomatis nafsu yang ada di diri kita itu akan lebih baik, akan tertekan oleh puasa tadi. Gitu. Jadi itu tadi Pak, banyak kan orang itu kalau suka makan minum itu pasti nafsunya, syahwatnya akan meningkat. Kecuali berbeda dengan orang-orang yang menahan makan dan minum, maka otomatis nafsunya juga akan menurun gitu Mbak. Oke Pak, kemudian bagaimana puasa bisa melatih rasa sabar dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari Pak? Bagaimana puasa melatih sabar dan keikhlasan? Tentu harus sabar kan. Dari imsak subuh sampai terbenamnya matahari maghrib kan lama kan. Yeah. Harus sabar kan, kita menunggu kapan kita puasa, kapan kita berbuka, kapan kita makan, itu harus sabar kan. Pelatihan itu harus kita sering tingkatkan. Ya, sabar menahan hawa nafsu, sabar menahan yang halal menjadi haram, misal tidak boleh menggauli istrinya padahal dia halal untuk digauli pada siang hari. Kita tidak boleh untuk makan padahal dia makan halal, maka di siang hari dia menjadi haram untuk dimakan. Mari sabar itu. Kemudian kaitannya dengan ikhlas Mbak Jessica ya. Kembali lagi bahwa Ramadan, puasa itu adalah keikhlasan hamba untuk beribadah terhadap Tuhannya Mbak. Harus ikhlas bahwa kita semua berpuasa dari imsak, dari subuh sampai maghrib, ya kita ikhlas. Ini semua teruntuk Tuhan kita, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keikhlasan tadi harus kita munculkan. Jangan sampai kita puasa nggak ikhlas, gendel, ya pengennya buka mokel, itu nggak ikhlas itu, ya kan? Itu jadi kesabaran dan ikhlasan itu harus kita latih dengan berpuasa tadi. Atau kata lainnya adalah berpuasa alat untuk meningkatkan kesabaran dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Jessica. Oke Pak, selanjutnya makna menjaga lisan, hati, dan pikiran selama berpuasa itu apa Pak? Oke, jadi makna dalam menjaga lisan, hati, ataupun semua indera manusia ya. Yeah. Sebenarnya dalam berpuasa ini hasilnya nih, kata paling adalah mengkonversi, mengkonversi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang ya. Mengkonversi segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, mata kita punya nikmat luar biasa Mas Mbak. Kan Mbak ya? Kita bisa melihat apapun yang kita sukai itu. Tapi nikmatnya tadi harus kita konversikan terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal melihat hal yang baik, tidak melihat hal yang buruk, gitu kan. Indra mulut, ini kan nikmat kan. Kita bisa berbicara ini, kita bisa bikin konten kurma di Mada ini kan nikmat kan. Tapi bagaimana mengkonversikan nikmat ini ke dalam hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, berbicara yang baik, tidak kotor dan macam-macam gitu. Jadi itu semua adalah sebagai konversi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat tadi kita malah kebalikannya, nikmat yang diberikan oleh Allah malah kita melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Ini naudzubillah kan, naudzubillah. Gitu Mbak. Ya. Kemudian kan dari tadi kita membahas ini lebih ke makna puasa untuk pribadi ya Pak. Kemudian ada tidak sih Pak nilai sosial yang bisa kita ambil dari puasa ini? Ya, tentu banyak kan. Contoh, di dalam Ramadan ada namanya zakat fitrah, zakat yang wajib diberikan oleh muslim kepada orang yang tidak mampu. Itu kan maknanya sosial kan. Nah, sosial. Zakat fitrah itu bisa dikeluarkan di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, atau dalam pakainya sampai imam
khutbah itu dia naik ke mimbar, itu misalkan. Itu zakat kan sosial. Bagaimana seseorang wajib memberi kepada orang lain atau wajib memberi kepada orang yang tidak mampu. Bahkan orang yang tidak mampu pun wajib memberi kepada orang lain, minimal keluarganya, bapak kepada anaknya. Misal keluarganya, Pak, saya nggak mampu, Pak, maka dia bisa memberikan zakat tadi terhadap anaknya. Ini kan sosial. Belum lagi kalau dalam puasa setiap hasanat itu dilipat gandakan. Sodako, misal infak, itu kan dilipat gandakan. Infak itu kan mungkin ada dua, Mbak. Infak itu ada yang wajib, ada yang nggak wajib kan. Infak wajib itu dia menjadi nafkah, ya kan, antara bapak ke anaknya, misal bapak ke istrinya, suami ke istrinya kan. Itu kan wajib, nafkah wajib kan. Ada juga yang nafkah sunnah, itu juga dilipat gandakan. Ada lagi sodako. Jadi hal-hal yang sosial tadi, yang sifatnya sosial, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Gusti Allah. Ini janji Gusti Allah. Jadi bagaimana puasa ini dia vertikal dan horizontal. Dia hablum minallahnya kuat dan hablum minannasnya juga kuat, antara pribadi personal dan kepada sosial sama, gitu, Mbak. Oke. Kemudian bagaimana puasa membantu meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang sering dianggap sepele oleh beberapa orang, gitu, Pak? Iya. Kadang manusia itu lupa akan nikmat yang sepele. Misal bisa minum saja, itu kan hal sepele, Mas, Mbak. Ya kan? Kadang kita kita haus, ya kan? Kita bisa minum bahkan seteguk air putih bisa melepaskan dahaga. Di puasa kita kan nggak bisa. Kita haus, kita harus menahannya sampai matahari atau terbitnya matahari atau maghrib. Itu hal yang sepele itu. Hal-hal yang sepele, tapi ternyata ketika itu diambil, itu hal yang sangat luar biasa bagi semua orang manusia. Terus apalagi makan, minum, gitu kan, kemudian menggauli istrinya dengan hal itu kan hal-hal yang sepele, nikmat tadi. Lah, nikmat tadi kadang tidak bisa dirasakan ketika kita tidak berpuasa. Ya, berpuasa artinya apa? Melatih kembali rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak. Jadi yang selama ini kita abaikan nikmatnya kecil-kecil sampai besar, akhirnya apa? Kita diingat lagi, ternyata manusia ini bergantung terhadap Allah. Sudah saatnya ada 12 bulan di dalam 1 tahun, 11 bulan untuk manusia, 1 bulan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasa syukur yang meningkat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Mbak. Oke, Pak, yang terakhir, bagaimana puasa membentuk pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan peduli kepada sesama? Oke, bagaimana puasa dapat membentuk rasa membentuk pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan peduli kepada sesama. Bahwa tadi yang saya katakan bahwa dalam puasa itu ada 3 tujuan kan. Ada ketakwaan personal, ada ketakwaan sosial, dan juga ada rasa syukur, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita amalkan betul-betul, misal nih sebagai rasa bentuk ketakwaan personal, yang biasanya tidak sholat duha, di Ramadan kita sholat duha. Biasanya kita tidak qiyamul lail, kita sebelum sahur kita qiyamul lail. Biasanya kita tidak sholat tarawih, setiap malam kita sholat tarawih 2 rakaat. Itu kan meningkatkan rasa pribadi yang lebih takwa. Kemudian yang biasanya kita tidak zakat, kita diwajibkan zakat. Setiap sedekah dilipat gandakan, setiap infak dilipat gandakan. Itu kan juga melatih pribadi orang untuk bersosial. Terakhir juga bersyukur. Bersyukur ini paling penting. Jangan sampai individu manusia ini kosong tanpa ada bersyukur. Berjumawa, bermewah-mewahan tanpa bersyukur bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika puasa tadi dengan tujuan yang tadi ataupun dapat dicapai, maka
habis puasa atau Syawal sampai ke sana akan menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, kan gitu kan. Dampak sosialnya lebih tinggi, kemudian rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Jadi puasa dapat kalau dilakukan dengan benar-benarnya dan bisa mencapai tujuan yang maksimal, maka manusia akan menjadi pribadi yang lebih baik tadi. Itu Mbak Jessica. Oke, dari tadi kan kita sudah bahas bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, maknanya lebih dalam daripada itu ya Pak. Yeah. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan singkat tidak Pak dari Pak Haikal untuk teman-teman yang sedang menonton? Jadi untuk kepada penonton Mada Channel dimanapun Anda berada, saya cuma ingin menyampaikan pesan bahwa mari jaga Ramadan ini dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan suci. Tidak pantas bagi kita untuk mengotori bulan Ramadan ini. Tidak pantas bagi kita untuk bertindak maksiat di bulan Ramadan ini. Sudah saatnya kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita semua kembali kepada Allah dan bisa bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhir nanti. Gitu Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haikal atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, Sobat Mada, di pembahasan tadi, menurut kalian pelajaran apa yang paling berkesan dari puasa? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Mada Media supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode Kurma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.